Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak, Ibu guru PAI, anak-anak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkatnya lah kita semua dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tidak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah melalui Asmaul Husna. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang indah. Semuanya berjumlah 99. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah salah satu dari Asmaul Husna, yakni Al-Wahhab, yang artinya Maha Pemberi. Jika kita berusaha menghitung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa saja pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya kita bisa menghirup udara, kemudian kita bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala yang dibutuhkan, seperti adanya air. Jika air di stop sebentar saja kita mungkin sudah kewalahan. Apalagi jika sampai lama tidak ada air, kita tidak akan mampu untuk bertahan hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Tapi terkadang kita selalu mencela ketika hujan turun. Hujan, padahal mau berangkat. Hal itu sungguh kufur. Yang seharusnya kita itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika hujan, alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Berdoa, ya Allah, semoga turun hujan yang bermanfaat. Kemudian apalagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Adanya siang dan malam. Siang untuk beraktivitas dan malam harinya untuk beristirahat. Kita bisa tidur. Bagaimana seandainya jika kita tidak tidur? Maka badan kita akan lelah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan, terus tumbuhan yang dapat kita manfaatkan. Itu semua adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang jarang kita syukuri. Maka hadirin, dalam kesempatan ini ayo kita untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur. Lantas bagaimana cara mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah.
Seperti halnya kita diberi kesehatan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberi harta, itu juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita menyadari semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita menggunakan nikmat pemberian tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk ibadah. Seperti nikmat sehat, maka kita gunakan untuk ibadah. Di dalam bulan Ramadan kita gunakan untuk berpuasa, di malam harinya untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Itu yang disebutnya bersyukur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya, padahal Rasul sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jawaban Rasul apa? Beliau sebagai tanda bersyukur. Maka kita pergunakan kesehatan untuk ibadah. Itu ciri orang bersyukur. Kemudian Allah memberi kepada kita harta. Maka gunakan untuk sodako. Itu semua disebut dengan bersyukur. Hadirin, agar kita menjadi hamba yang bersyukur, ayo kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba agar selalu ingat kepada Engkau dalam setiap keadaan, baik susah maupun senang. Tolong juga kami agar selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur dan bisa beribadah dengan baik kepada Engkau. Hadirin, kunci ditambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Nanti nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat disampaikan. Segala kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangannya adalah dari diri sendiri. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.